Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini kita akan mengunjungi tempat usahanya Pak Pariyadi yang dulu sempat kita ngobrol-ngobrol. Dia bercerita terkait dengan usaha yang sudah dibangun dan kita ingin membuktikan langsung ke lokasi usaha. Ayo kita langsung ke lokasinya. Sugeng dalu Mas Pariyadi. Nggih, Mas. Sugeng dalu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini mau lihat-lihat lokasi usahanya Mas Pariyadi. Oke, Mas. Nggih. Bisa ngobrol-ngobrol sambil kita melihat kondisi yang ada di sini. Ya, kalau dulu kan datang ke rumah, ini tempat lokasi usaha, Mas. Iya. Penggilingan padi milik saya. Lumayan besar nih Mas. Ya, dulunya kecil, Mas, tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu nggih berkembang sedikit demi sedikit. Oh ya, ini Mas Pariyadi, gabah ya. Gabah, Mas. Nah, biasanya untuk usaha ini ngambil gabahnya dari mana ya? Ini bahan bakunya dari Klaten. Klaten gabahnya nih itu berasnya apa ya? Kelas daerah Delanggu, beras Delanggu. Wah, kualitasnya bagus ya sana. Termasuk lumayan untuk jenis beras yang dihasilkan dari daerah Delanggu, Mas. Nah, ini ngambil dari sana rata-rata per bulan itu bisa berapa ton? Rata-rata paling seminggu sekali ngambil, Mas. Seminggu sekali sekitar 2,5 ton, 3 ton. Berarti sebulan minimal 4 kali. 4 kali 3 itu aja ya. Ya. 4 kali 3 12 ton. 12 ton. Luar biasa ya. Ya, 12 ton untuk produksi. Tapi kalau warga yang sekitar sini mau penggilingan padi bisa dilayani atau Bisa, seperti karena apa? kebetulan jenis usahanya pertama jasa penggilingan, terus yang kedua kan produk bikin beras. Ada jasa penggilingan yang pertama dari lingkungan sekitar, terus bikin beras, giling produk sendiri untuk dibikin beras. Dibikin beras nanti dijual. Dijual, gitu ya? Dijual nanti ada proses lagi ya. Ya. Ya, mungkin kita langsung ke sini untuk Ini bagian mesin, padi, Mas. Wah, ini sudah lumayan semi modern ya. Mungkin bisa diceritakan awal-awal dulu mesin yang digunakan sampai proses seperti ini. Ini mesinnya reget banget nih, Mas, bisa. Ya, namanya penggilingan pasti debu ini kan. Banyak debu, maaf ya, Mas. Pasti ke debu itu luar biasa kalau ini spesial mesin yang saya gunakan mereknya dari Yanmar. Merek Jepang tapi pabrikan Indonesia nih, Yanmar. Yanmar ya. Saya suka nih Yanmar. Yanmar ini pecah kulit. Yang atas juga pecah kulit. Ini polesnya juga Yanmar untuk menjadikan gabah. Dulu satu set ini, Mas, waktu merintis cuman ini sama ini. Jadi dipangguli, disunggi. Ya. Kalau dengan kapasitas itu tenaganya ekstra ya. Ekstra. Lumayan membutuhkan tenaga ekstra. Terus berjalan waktu karena volume penggilingan juga meningkat sekitar 2 tahun 3 tahun berjalan. Ini tenaga manual sudah kroso saya caranya. Ini terus saya bikin yang lebih semi modern. Ini mesinnya saya tingkat. Terus di sini saya bikin rekayasa teknologi lah. Ini namanya conveyor gabah yang hijau naik itu. Biasanya kan disungging ini, Mas, dimasukkan sini kan. Ini saya bikin bikin conveyor. Mesinnya yang pecah kulit saya tingkat. Nanti gabahnya tinggal tuang di sini. Jadi tenaga sudah nggak seperti dulu ya. Lebih efisien. Ini nanti naik sendiri ke sana. Terus mengalir kayak air itu. Nanti di sini masuk sini pecah kulit pertama, mengupas gabah ya, Mas. Merang dibuang ke belakang, terus nanti ditarik masukkan ke mesin yang sini. Nanti geser ke sini jadi beras. Ini berasnya. Bagus banget ya. Ini nggak terlalu banyak yang patah ya ini. Kualitasnya lumayan, Mas. Jadi mutu dan kualitasnya tetap terjamin ini ya. Mutu dan kualitas saya utamakan nomor 1, Mas.
Ya karena kan usaha ini Nggih, harus kita prioritaskan untuk pelanggan biar kualitas ya. ya respon pelanggan tuh bagus dan tetap kembali lagi ke sini ya. Ya. Terus kalau dulu masih manual kan, kalau yang jasa giling kan nunggu Mas, jadi agak lama. Iya. Satu konsumen biasanya sampai 1/4 jam lebih, kadang setengah jam. Terus dibikin semi modern kayak gini, nggak nyampe 10 menit sudah selesai. Selesai ya. Lebih Karena cepat waktu. lebih cepat kalau ngusungkan waktu, Nggih. tenaga, Ya. ya wis ketok oke selempol ngangkatnya. Manual Sekarang wis lebih ngelih kayak apa jadi lemes tuh Mas. Iya. Kurang efektif kerjanya. Jadi dibikin alat yang membantu memudahkan untuk kerja juga. Tuh. Ya, mungkin bisa kita lihat juga Mas tadi Ada lokasi juga yang sini untuk tempat produksi tuh Mas. Heeh. Terus nanti kalau sudah kalau ini yang punya konsumen belum konsumen. diambil. Terus kalau yang berasnya pribadi atau yang dari gabah paten tentu tadi ini sudah jadi. Terus ada di ruang sebelah itu untuk ada juga untuk istilahnya tempat berasnya. Gudang lah, gudang beras. Ada alat juga untuk memisahkan apa ya, yang patah dengan yang utuh. Untuk cari kualitas yang premium lah. Bisa kita lihat. Ya ada di sebelah Mas. Berarti ini alatnya. Ini. Wah, ini prosesnya kalau ini gimana Mas berarti? Ini prosesnya gabah yang dari mesin penggilingan tadi tuh Mas, dibawa ke sini. Ini pertama kita masukkan ke sini ke corong ini ya, ini penampungan. Nanti mesin dinyalakan, di sini ada blowernya. Oh, blower apa ya? Kayak memilai. Ya, debu bisa keluar sini. Terus ini pengayak, fungsinya pengayak. Nanti yang beras patah itu terpisah keluar di sini. Berarti yang patah yang bawah ini. Terus yang utuh di sini. Yang utuh nanti dari jadi beras premium, yang patah nanti dijual bisa untuk beras medium. Kalau yang ini? Terus ini kan multifungsi karena ini yang ngerakit sendiri Mas. Saya ada teman itu punya teman tukang las toh. Nah, saya bikin sketnya, bikinkan alat kayak gini. Ternyata bisa. Ini untuk packing Mas. Multifungsi. Yang pertama untuk mengayak, kalau sudah banyak nanti bisa dimasukkan lagi. Ini untuk packing. Dimasukkan sini, kerannya dibuka. Keranjang untuk ngayak ditutup, nanti mengalir ke sini. Nah, sini ini tuasnya untuk membuka. Terus di packing. Di packing jadi 25 kilo. Ini rata-rata 25 kilo yang di packingnya. Ya. Kalau yang 5 kilo kayak 10 kilo sesuai pesanan atau sesuai pesanan nanti, sesuai pesanan. Ada yang konsumen ada yang membutuhkan 5 kilo. Toko-toko kecil, toko kelontongan 5 kilo Mas, 10 kilo Mas. Nanti juga bisa disesuaikan dengan konsumen yang membutuhkan. Bisa 10 kilo, bisa 15 kilo, bisa 5 kilo juga. Waktu musim zakat itu juga ada yang pesan 2,5 kilo. Kita buatkan juga dengan mesin ini tapi dengan harga premium. Ya. Nah ini rata-rata bisa nggak Mas berarti menyampaikan per bulan bisa untuk store ke pelanggan atau kalau gimana ya Mas? Maksudnya kan kalau konsumen kan di sini alhamdulillah wilayah area pertanian. Jadi untuk jasa giling itu kurang lebih 1 hari hampir 1 sampai 1,5 ton. Ya khusus jasa giling. Nanti di luar jasa giling kita kalau sebelum jam 8 bisa setar atau setelah jam 3 itu kita buat untuk produk kita beras untuk konsumennya. Untuk beras untuk konsumen itu ada sekitar 5 konsumen, 5 toko lah yang kita story. Ada rumah makan, ada warung penyetan, ada toko kelontong, itu 3 titik. Itu masing-masing yang paling besar itu per 4 hari itu 0,5 ton. Jadi satu lokasi. Kalau yang penjualan berasnya per minggu itu ada sekitar
2 sampai 2,5 ton per minggunya. Minggu, ya. Wah, luar biasa. Cukup lah nih. Mas untuk Tapi kehidupan jangan melihat sehari-hari. dari langsung hasilnya, tapi Iya. proses yang harus kita Iya. pelajari, jerih Iya. payahnya awal itu merintis sampai berhasil ini kan butuh perjuangan yang luar biasa itu. Perjuangan. Nah. Ini aja dari berasnya, belum nanti merang itu kan biasa dijual ya. Biasanya untuk diskam peternakan Ya. ayam ataupun yang kadang buat untuk apa itu bata ya. Ya, Untuk bisa pembakaran bata. untuk Atau tobong bata merah itu juga membutuhkan bonusnya Mas nak merang Iya. Mas. Dulu juga butuh proses banget Mas. Kalau sekarang kan alhamdulillah lah kita bisa jual dalam takaran tonase kan, 1 ton 2 ton. Dulu juga mau mencapai 1 ton 2 ton dulu jualnya juga 1 kilo. Terus naik ke 10 kilo. 1 kuintal itu udah seneng banget. Sampai sekarang sudah bisa melayani tonase itu. Alhamdulillah lah sudah luar biasa, bersyukur. Iya, alhamdulillah. Gitu. Ini Mas Paredi proses itu ini sudah berapa tahun dari mendirikan sampai saat ini? 8 tahun berjalan ini Mas. Tahun, ya. Udah lumayan lah. Jadi sudah dapat pelanggan dan juga Boyoknya juga sudah lumayan maksudnya. sudah lumayan enak. Tapi kan nggak seperti dulu. Sudah, ya. Kebetulan sudah ada teman yang bantuin kerja juga. Kita ada ajak kegiatan bersama. Jadi sudah meringankan fisik kita lah. Tenaga kita sudah tidak terforsir lagi kayak dulu. Terima kasih banyak Nggih, Mas Paredi seperti ini itu. sudah berbagi pengalaman kesuksesan yang dirintis. Oh ya, mungkin ada satu hal yang saya kelupaan. Apa Mas? Motivasi buat kita anak muda ini bagaimana untuk merintis usaha dan motivasi biar punya semangat lah untuk berwirausaha. Apa ya motivasi lagi Mas? Jangan berhenti berkeringat. Karena kalau berkeringat itu pasti menjadi semangat. Pasti ada hasil di balik jerih payah kita. Situ aja Mas. Mantap Mas Paredi. Oke. Sedulur-sedulur semuanya, ini tadi kita sudah ngobrol sama Mas Paredi terkait proses awal sampai sekarang usaha yang dibangun, dan segala sesuatunya itu pasti memerlukan keringat atau jerih payah, semangat bagaimana harus bisa mengeksplor diri, kemudian rintis ini juga butuh perjuangan, tidak langsung sulapan ibaratnya ujuk-ujuk jadi ataupun instan ya. Nah ini harapannya punya teman-teman yang disampaikan Mas Paredi ada kata-kata yang bisa kita telaah dan memberikan semangat kita untuk berkarya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu.